Proses yang selama ini saya alamin, yang selama ini saya pelajarin dan ya bisa dibilang saya ditempa di dalam sebuah kegiatan adventure, akhirnya menghasilkan sebuah tantangan baru. Nah, di sini sih, kalau menurut gua suatu hal yang gila sih kalau gue bilang. Karena ini suatu kesempatan ya yang mungkin nggak datang 2 kali. Dan ini gue juga tos-tosan aja sih sebenarnya. Yang penting cobain dulu lah gitu. Tesis event saya. Jadi perjalanan fotografi yang saya lakukan selama sekian tahun, belasan tahun lah, akhirnya membuahkan sebuah prestasi yang lumayan. Saya mendapat kesempatan liputan foto dan video pendakian Annapurna Circuit di tahun 2018. Itu selama 14 hari di Nepal. Jadi begini ya, proses yang selama ini saya alamin, yang selama ini saya pelajarin dan ya bisa dibilang saya ditempa di dalam sebuah kegiatan adventure, akhirnya menghasilkan sebuah tantangan baru. Saya liputan di Annapurna Circuit ini, motret juga, syuting juga, video juga. Tapi lebih banyak motretnya sebenarnya. Video syuting hanya dengan handycam karena saya belum paham, belum kebayang bagaimana jalurnya gitu. Annapurna Circuit itu di Nepal, atau ya memang ini tidak sefavorit jalur ABC ya. Tapi ini menjadi jalur yang paling cantik kalau di kalangan pendaki. Saya banyak mendapatkan pengalaman di situ. Nah, sampai pada akhirnya di Annapurna Circuit itu 14 hari. Per hari itu saya jalan trekking itu sekitar 24 kilo. 20 kilo sampai 24 kilo per hari. Jalan kaki tuh. Dengan kamera di badan gitu. Nah, menambah ketinggian per hari itu 500 meter mdpl. Sampai pada titik tertinggi itu 5.416 itu di hari ke-10 kalau nggak salah. Di hari ke-10 lalu kembali ke kota di 2 hari berikutnya. Itu pendakian yang lumayan menambah pengalaman ya. Jadi bagaimana memotret di ketinggian, bagaimana memotret di udara dingin, bagaimana memotret di suatu area yang jauh dari energi atau jauh dari listrik gitu. Itu ada manajemennya lah. Nah, saya akan bercerita, akan sharing dari pengalaman ini. Lalu liputan foto ekspedisi Himalayan Ridge. Jadi tahun 2019 itu ada ekspedisi Himalayan Ridge bersama pasangan dari artis Darius Sinathrya dan Donna Agnesia menuju jalan raya tertinggi di dunia, Kardungla 5.359 Himalaya, India selama 10 hari. Nah, kalau di searching di Google ini ketemu nih, kalau boleh di searching Himalayan Ridge gitu 2019. Nah, ini saya terlibat di dalam tim ini gitu sebagai fotografer. Ini spesialis fotografinya. Jadi di sini saya misinya dari tim ini adalah berkendara hingga jalan raya tertinggi di Himalaya gitu. Jalan raya ya, bukan puncak tertinggi atau trekking, tapi jalan raya. Jalan raya tertinggi dengan motor, berkendara motor, waktu itu menggunakan Royal Enfield dan beberapa sponsor. Kalau untuk sponsor outdoornya, apparelnya itu dari Eiger. Nah, dari situ saya meliput selama 10 hari lah kurang lebih. Kalau ridingnya sih sekitar 7 harian ya, full time-nya.
Nah, itu saya dapat tantangan baru tuh. Biasanya saya motret jalan kaki ya. Lalu ini saya harus motret orang naik motor gitu. Ngeliput orang naik motor. Itu ya awalnya saya juga bingung gitu. Ini bagaimana caranya nih. Tapi artinya di setiap kegiatan pasti saya harus riset dulu. Eh, lihat spot-spot foto di sana atau jalurnya seperti apa dan lain-lain. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Lalu tahun lanjutnya lagi liputan foto dan video pendakian bersama Konsina ke Gunung Kilimanjaro dan liputan safari wildlife di Taman Nasional Serengeti Afrika selama 12 hari gitu. Nah, di di sini sih kalau menurut gua satu hal yang gila sih kalau gue bilang. Karena gue ditelepon sama uh, owner Konsina itu H-12 atau 2 minggu sebelum hari H. Ini liputan, kalau cuma liputan wedding, lu mau telepon 2 minggu, seminggu nggak masalah, besok tinggal berangkat gitu. Tapi ini liputan naik gunung, bro. Gunung tinggi lagi. Kalau gunung gede mungkin oke lah. Ini Gunung Kilimanjaro, salah satu Seven Summit dunia gitu. Nah, ragu ya ragu lah pasti. Gile, ini di 5.800. Lu motret juga, video juga, itu gimana ceritanya kan? Tapi artinya gini, ini suatu kesempatan ya yang mungkin nggak datang 2 kali. Dan ini gue juga tos-tosan aja sih sebenarnya. Yang penting cobain dulu lah gitu. Singkat cerita, terlaksana lah, terlaksana dengan baik. Eh, hasil liputannya video bisa lihat di channelnya Konsina, Konsina TV, itu diupload di sana. Kalau untuk foto-foto bisa lihat di IG gua ada, di IG-nya Konsina juga beberapa ada. Nah, dari sini dari perjalanan ke Kilimanjaro akhirnya eh, beberapa kali gua menghadiri atau menjadi narasumber dalam menceritakan atau sharing session dalam pendakian ini, khususnya dari segi fotografi dan videografinya gitu. Lalu di Indofest kemarin pun berbicara tentang ini. Kalau ada teman-teman yang datang di sesi talk show-nya Konsina, itu saya ada di situ juga. Oke, lanjut di next oke, ini dia. Ini kan hoax ya. Kalau misalkan saya cerita ngomong panjang lebar nggak ada foto, nggak ada buktinya kan. Nah, ini waktu saya di Torang Lapas nih, Himalaya nih. Lalu ini yang di atas sebelah kanan ini, sebelah kiri, ini bareng-bareng tim nih. Ada Kak Dona, ada Darius, ada teman-teman saya. Ini di Kardungla nih. Nah, ini saya cerita sedikit di Kardungla. Ini di Kardungla, 5.300-an. Gampang, kata. Naik mobil juga sampai, naik motor juga sampai. Iya benar, bisa. Orang naik motor, gak usah jalan kaki sampai. Areanya udah bersalju lagi. Tapi di sini udara udah tinggal 50%. Jadi orang India sendiri atau turis-turis lokal asal kalau lewat sini atau berhenti di Kardungla ini paling bertahan paling lama ini 5 menit. 5 sampai 10 menit. Lebih dari itu dia muntah-muntah. Pasti ini. Makanya di area sini dijaga sama militer supaya bukan untuk apa-apa, untuk keamanan si pengunjung. Jadi ketika sudah lebih dari 10 menit biasanya diingetin. Udah sudah kelamaan, lu harus turun gitu. Jadi kalau jalur Kadungla, kalau lihat di secara geografis dari Leladak ngelintas mau ke arah eh, sisi Pakistan ke Ketu lah, arah Ketu. Ya, masih jauh sih, tapi arahnya lewat situ. Kalau nggak saya salah ya gitu. Nah, uniknya di sini namanya jalan bareng artis ya.
bawa berbagai produk, berbagai sponsor, sampai pada akhirnya kita nih tim di sini biasanya umumnya orang 10 menit, kita sampai 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit gitu. Tanpa disadari kita berada lebih dari standarnya orang-orang India berada di Kardungla. Karena kebutuhan tanggung jawab terhadap sponsor gitu. Saya mendokumentasikan banyak di sini, produk-produk, bendera, apa segala macam di sini. Nah, lalu ya itu tanggung jawab sebagai seorang dokumentasi gitu. Lalu kemudian yang sebelah kanan ini Kilimanjaro. Ini saya di Gilman's Point. Ini saya di sini udah kesiangan sebenarnya, udah jam 11 siang. Dari jalan dari pagi, dari jam 3, jam 4 lah. Nah, di sini udah saya sampai puncak sini, ini udah kena hujan salju nih di sini. Nggak bisa lama-lama, harus turun. Di sini GoPro saya mati. Kamera GoPro mati. Baterai cadangan nggak bisa ngangkat. Udah nggak kuat baterainya. Lalu yang satunya lagi yang sebelah kanan tapi nggak kelihatan sini. Coba saya lihat. Oh, bisa. Ini Serengeti Taman National Park Serengeti. Bentar. Nah, di Serengeti National Park ini, ya mungkin sering ngeliat lah di film-film di NG gitu kan. Saya juga jujur aja takjub lah ngeliat Serengeti National Park ini. Ini wildlife gitu, bener-bener kita berada di lingkungan hewan. Ya layaknya kalau kita nonton NG gitu kan, ya singa makan zebra, ya makan depan kita gitu, nggak pakai nawar-nawarin gitu, makan aja. Terus ya di sini saya liputan sekitar 3 hari. 3 hari. Nah, kalau asumsi kita Afrika itu kan, benua Afrika itu kan panas ya. Saya juga kebayang dari rumah, wah di Afrika panas nih, kayak gurun nih, apalah segala macam. Enggak, ternyata di sini dingin bro. Dingin. Saya 3 hari itu jaket itu nggak lepas, maksudnya nggak jauh-jauh dari saya, itu dingin banget memang di sini. Jadi emang area yang tepat untuk bermukimnya para satwa liar. Jadi datarannya luas, antar negara kan dia kan kalau nggak salah taman nasionalnya. Jadi dari Tanzania sampai Kenya. Nah itu migrasi perpindahan hewan ketika musim kemarau itu antara Tanzania ke Kenya gitu. Itu jauh jaraknya. Nah saya aja ke Serengeti ini 3 hari aja kurang sebenarnya. Karena jarak dari pintu gerbang Serengeti sampai ke penginapan itu Jakarta Bandung jauhnya. Jauh banget. Padahal jalannya cuma lurus doang gitu. Tapi sepanjang jalan itu sangat menyenangkan sih. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini beberapa kali menjadi narasumber talk show mewakili brand outdoor. Jadi ya apa namanya, syukurlah gitu ketika sudah melakukan beberapa perjalanan pada akhirnya ada brand outdoor juga yang ngelirik gitu. Saya beberapa brand outdoor saya pernah nggak kontrak, nggak ada kontrak sama mereka, tapi artinya setiap project saya kadang selalu ditelepon untuk mengerjakan konten-kontennya mereka gitu dari segi video maupun foto. Lalu memproduksi brand outdoor, memproduksi video dokumenter panjat tebing multi pitch. Nah ini sebenarnya yang terakhir ini lagi on proses ini. Saya sudah talk show di Decathlon karena memang dalam rangka promosi kegiatan ini. Jadi video dokumenter ini sebenarnya saya sudah diskusi sama senior pemanjat di Indonesia dan dia mengatakan kalau saya bisa bikin video dokumenter panjat tebing multi pitch, ya ini video ya pertama kali di Indonesia gitu. Untuk video yang memang berkualitas tentang dokumentasi atau dokumenter pemanjatan tebing. Karena selama ini hanya sekedar
ya video-video pendek atau komunitas yang buat dengan peralatan seadanya. Tapi kalau misalkan, kalau saya punya punya impian ingin membuat film dokumenter panjat tebing ini yang memang ya mirip-mirip lah, minimal mendekati film-film yang ada di NG atau di YouTube yang memang digarap sama fotografer ternama gitu. Ya itu angan-angan mimpi lah, ini lagi proses lah sebenarnya. Karena kebetulan juga cuaca di tebing Parang itu masih terus-terusan hujan, jadi saya belum bisa melakukan apa-apa. Oke, lanjut. Ya, ini ada foto waktu saya talk show di Indotrack 2019. Ini saya mewakili brand Mozawear. Karena di situ saya pada saat ke Annapurna Circuit, saya menggunakan sepatu Mozawear gitu. Seri Blue Sky. Jadi saya review di sini sebenarnya. Saya review untuk membahas produk tersebut gitu. Lalu yang kedua ini ada Talk Show Indofest 2019. Ini juga membicarakan tentang perjalanan saya waktu bersama Konsina di Kilimanjaro dan Afrika. Serengeti. Yang atasnya ini ekspedisi Tower 2. Nah, ini yang lagi saya siapkan lah, dalam on progress lah, untuk dalam proses ini. Yang berikutnya ini juga Talk Show Indofest. Jadi yang satu Indotrack, yang satu Indofest nih. Ini Mozawear juga. Nah, saya di sini sebagai apa ya? Bisa dibilang sebagai moderator karena ada 2 backpacker yang ke Annapurna Base Camp, bukan sirkuit tapi base camp, menggunakan sepatu Mozawear. Jadi saya memoderatori mereka dalam talk show itu. Lalu yang berikutnya itu ada talk show ekspedisi Tower 2 Decathlon. Ini baru bulan kemarin. Gitu. Itu pengalaman saya dalam segi sharing sesi gitu ya.